Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadila. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang komunikasi interpersonal dan elemen-elemen yang terdapat dalam komunikasi interpersonal. Pengertian komunikasi interpersonal adalah salah satu konteks komunikasi di mana setiap individu bisa mengkomunikasikan perasaan, gagasan, emosi, dan informasi lain secara tatap muka kepada individu lainnya. Kemudian ada elemen-elemen komunikasi interpersonal. Yang pertama itu ada sumber dan penerima. Komunikasi interpersonal biasanya melibatkan paling tidak dua orang sebagai sumber dan penerima. Sumbernya ini tugasnya membentuk dan mengirimkan pesan, dan penerima ini sebagai yang menerima pesan. Kemudian ada pesan. Pesan itu isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Kemudian ada encoding dan decoding. Encoding ini tindakan memproduksi pesan seperti menulis dan berbicara. Sementara decoding adalah tindakan memahami pesan seperti mendengar atau membaca. Kemudian ada media atau channel. Yang dimaksud channel ini media yang digunakan untuk menyampaikan komunikasi atau pesan yang menghubungkan sumber dan penerima. Nah, ada juga gangguan atau noise. Biasanya gangguan ini dalam komunikasi dapat juga diartikan sebagai hambatan-hambatan dalam komunikasi. Adapun beberapa jenis gangguannya seperti gangguan fisiologis, gangguan psikologis, gangguan intelektual, dan gangguan lingkungan. Kemudian ada umpan balik atau feedback. Umpan balik ini informasi yang kita dapatkan atau terima sebagai bentuk respon terhadap pesan yang telah kita sampaikan kepada seseorang. Biasanya umpan balik ini ada yang verbal maupun non-verbal, dan juga ada yang positif maupun negatif. Kemudian ada etika. Komunikasi selalu memiliki konsekuensi. Oleh karena itu, di dalam berkomunikasi pastinya melibatkan etika komunikasi, karena setiap tindakan komunikasi itu memiliki dimensi moral, apa yang salah dan apa yang benar. Selanjutnya adalah tujuan komunikasi interpersonal. Ada terdapat 4 tujuan komunikasi interpersonal. Di antaranya, yang pertama, menemukan personal atau pribadi. Dalam komunikasi interpersonal, terdapat peluang untuk saling berbicara mengenai apa yang kita sukai atau tentang diri kita yang menjadikan komunikasi tersebut menjadi lebih menarik dan nyaman untuk dibicarakan. Dengan membahas diri kita kepada orang lain, kita memberikan umpan balik terhadap perasaan, pikiran, dan perilaku kita. Kemudian yang kedua ada menemukan dunia luar. Dengan komunikasi interpersonal, membuat kita menjadi lebih paham mengenai diri kita dan orang lain yang kita ajak berkomunikasi. Banyak informasi yang bisa kita ketahui datangnya dari komunikasi interpersonal. Yang ketiga, membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti. Salah satu keinginan orang yang sangat besar yaitu terbentuknya dan terpeliharanya hubungan dengan orang lain. Banyak waktu yang dimanfaatkan dalam komunikasi interpersonal yang diabadikan untuk membuat dan menjaga hubungan sosial dengan orang lain. Kemudian yang terakhir ada untuk membantu. Ahli kejiwaan, ahli psikologi klinis, dan terapi memakai komunikasi interpersonal dalam aktivitas profesional mereka untuk memberikan arahan kepada kliennya. Ini memiliki fungsi untuk membantu orang lain dalam interaksi interpersonal kita sehari-hari. Nama saya Ahmad Zaidan Fadlur Rahma dengan NIM 1906015066. Saya akan menjelaskan tahap hubungan interpersonal. Yang pertama ada kontak. Pada tahapan ini terdapat beberapa jenis kontak persepsi seperti apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Selanjutnya ada keterlibatan. Pada tahap keterlibatan hubungan, berkembang rasa kesamaan karena terhubung. Disinilah kita mengalami dan mencoba untuk belajar lebih banyak tentang orang lain. Selanjutnya ada keakraban. Pada tahapan ini kita berkomitmen pada diri kita sendiri untuk tetap mengenal lebih jauh seorang dan membentuk sebuah hubungan ketika seseorang tersebut menjadi teman dekat. Selanjutnya ada tahap kemunduran. Tahap kemunduran ditandai dengan lemahnya ikatan antara teman. Selanjutnya ada fase perbaikan. Pada fase awal perbaikan, kita mencoba untuk menelaah serta menganalisa apa yang salah dan mulai menemukan titik terang. Selanjutnya, putusnya hubungan. Pada tahapan ini, ikatan antar individu benar-benar putus. Contoh hubungan interpersonal yaitu
ketika seorang anak sedang memiliki suatu masalah dan berbicara kepada orang tuanya untuk mencari solusi. Mengobrol merupakan komunikasi interpersonal karena dilakukan satu orang dengan orang lainnya yang memungkinkan adanya feedback secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aljan Rifki Gendrio dengan NIM 19060190004. Di sini saya akan menyebutkan beberapa manfaat mempelajari komunikasi interpersonal. Yang pertama, dapat mendatangkan manfaat intelektual termasuk dalamnya pemahaman yang mendalam terhadap diri dan orang lain, serta hubungan interpersonal. Yang kedua, dapat memberikan manfaat praktis termasuk di dalamnya pribadi, sosial, atau hubungan dan profesional. Yang ketiga, komunikasi interpersonal sangat penting bagi kita secara fisik. Mereka yang memiliki hubungan interpersonal yang baik lebih sehat secara mental dan fisik. Yang keempat, komunikasi interpersonal membantu kita memenuhi kebutuhan sosial kita. Dengan memahami proses komunikasi interpersonal dapat memberikan pandangan terhadap bagaimana suatu hubungan dapat terjadi lebih sukses dan memuaskan. Dan yang kelima, melalui penelitian komunikasi interpersonal dapat membuat kita berpikir bahwa kita berkomunikasi dalam suatu hubungan dan menyadari bahwa secara aktual berkomunikasi dalam suatu hubungan adalah sangat berbeda. Nama saya Putri Wulan Amalia dengan NIM 19060150052. Selanjutnya kita akan membahas tips meningkatkan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh semua orang. Tentunya tidak harus semua orang memiliki keahlian komunikasi interpersonal. Akan tetapi dengan kemampuan komunikasi interpersonal, kita dapat melakukan aktivitas kerja ataupun aktivitas lainnya yang jauh lebih mudah. Khususnya apabila hal tersebut berhubungan dengan komunikasi terhadap pelanggan ataupun konsumen. Lalu apa yang bisa kita lakukan apabila komunikasi interpersonal kita belum juga bagus? Jangan khawatir, kemampuan untuk melakukan komunikasi interpersonal adalah keahlian yang bisa kita dapatkan dengan melakukan berbagai pelatihan. Dengan kata lain, kita dapat meningkatkan atau melakukan cara agar komunikasi interpersonal kita jauh lebih baik. Berikut adalah tips yang bisa saya berikan agar komunikasi interpersonal Anda dapat Anda tingkatkan. Pertama, berlatih bersimpati. Kedua, berlatih berempati. Ketiga, berlatih inovasi. Keempat, berlatih pemilihan diksi. Kelima, berlatih memahami kultur komunikan. Keenam, berlatih berbahasa basi. Ketujuh, mencoba berkenalan dengan orang baru. Kedelapan, mengikuti berbagai macam perkumpulan. Kesembilan, mempelajari berbagai macam teknik komunikasi interpersonal. Kesepuluh, belajar pada yang ahli. Kesebelas, mengikuti seminar komunikasi. Itulah beberapa cara meningkatkan komunikasi interpersonal yang bisa kamu lakukan. Jangan lupa memahami elemen atau faktor pembentuk komunikasi interpersonal supaya kamu memahami komunikasi interpersonal dengan lebih baik lagi.